Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Wazna SPDSD, CGP Angkatan 11 dari SDN Petir 2 Cipondo, Kota Tangerang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Berikut adalah fasilitator saya, Bapak Dindin Rosidin MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Dwi Septiani MPD. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan pengetahuan. Sebelum mempelajari pembelajaran sosial emosional atau PSE, pengetahuan saya tentang pengelolaan emosi dan hubungan sosial di lingkungan sekolah cenderung terbatas pada aspek pengendalian diri siswa saja. Setelah mempelajari PSE, saya memahami bahwa pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya tentang siswa, tetapi juga melibatkan peran guru, sekolah, dan seluruh komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis. Pembelajaran sosial emosional membantu saya melihat bahwa keterampilan emosional dan sosial adalah fondasi penting bagi keberhasilan akademik, kesejahteraan siswa, dan kualitas hubungan dalam komunitas sekolah. Perubahan keterampilan. Setelah mendalami PSE, keterampilan saya dalam mengelola lingkungan kelas menjadi lebih holistik. Saya kini lebih terampil dalam mengenali emosi siswa dan bagaimana emosi tersebut mempengaruhi proses belajar mereka. Memfasilitasi diskusi reflektif yang membantu siswa untuk mengeksplorasi dan memahami emosi mereka. Menggunakan strategi manajemen kelas yang berfokus pada dukungan emosional daripada sekedar penerapan aturan. Berkomunikasi dengan empati dalam memberikan umpan balik yang mendukung pertumbuhan sosial dan emosional siswa. Saya juga belajar mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional dalam pembelajaran akademik, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan berdampak. Perubahan sikap. Sebagai pemimpin pembelajaran, sikap saya berubah menjadi lebih inklusif dan empati terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda, terutama dalam aspek sosial dan emosional. Saya semakin sadar bahwa setiap siswa memiliki kondisi emosional yang unik dan penting untuk memberikan dukungan yang sesuai. Sikap saya terhadap pengelolaan konflik dan tantangan di kelas juga berubah. Saya lebih fokus pada resolusi konflik yang restoratif dan menciptakan budaya kelas yang saling mendukung. Selain itu, saya menjadi lebih reflektif terhadap diri sendiri sebagai pendidik. Saya sadar bahwa untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif, saya juga harus mampu mengenali dan mengelola emosi saya sendiri, serta menjadi teladan dalam berinteraksi sosial secara sehat dan konstruktif. Secara keseluruhan, mempelajari sosial emosional telah mengubah saya menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih holistik, empati, dan terampil dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan emosional, sosial, dan akademik setiap siswa. Pertanyaan pemantik kedua. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE sangat terkait erat dengan modul-modul sebelumnya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tuturi Handayani. Pada nilai dan peran guru penggerak, PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Sesuai dengan visi guru penggerak, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung
melalui hubungan saling menghormati. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap siswa. Semua ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional atau PSE hanya terbatas pada pengembangan keterampilan emosional siswa, sehingga fokus saya lebih kepada pengendalian emosi dan sikap positif di kelas. Saya mengira bahwa penerapan PSE bersifat sederhana, yaitu mengajarkan siswa untuk saling menghormati dan bekerja sama tanpa menyadari kedalaman aspek yang terlibat dalam membangun kesejahteraan psikologis di lingkungan sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE jauh lebih kompleks dan integral dalam mendukung pembelajaran akademik dan kesejahteraan keseluruhan. PSE tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga mengharuskan pemimpin pembelajaran, yaitu guru dan kepala sekolah, untuk secara aktif merefleksikan sikap, keterampilan komunikasi, serta pengelolaan hubungan antar individu dalam komunitas sekolah. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, di mana setiap siswa merasa didukung secara emosional dan sosial. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman. Pentingnya pendekatan holistik dalam PSE. PSE bukan hanya tanggung jawab guru mata pelajaran, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan ekosistem sekolah, termasuk staf pendukung dan pimpinan sekolah. Ini mengharuskan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Regulasi emosi dan pengelolaan stres. Saya mempelajari pentingnya membantu siswa untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosi mereka, terutama dalam situasi stres atau tekanan akademik. Guru perlu dilatih dalam keterampilan ini agar dapat memberikan contoh yang baik dan membantu siswa mengatasi tantangan emosi. Keterampilan sosial sebagai bagian dari kompetensi akademik. Pengembangan keterampilan seperti empati, komunikasi, kerjasama, dan resolusi konflik harus dijadikan bagian dari kurikulum formal. Bukan hanya dipandang sebagai tambahan, ini mendukung performa akademik karena siswa belajar bagaimana bekerja dalam tim, mendengarkan dengan baik, dan memahami perspektif orang lain. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah, bagi murid, saya akan menciptakan waktu khusus untuk aktivitas refleksi sosial dan emosional di kelas, seperti diskusi terbuka tentang emosi, tantangan sosial, dan cara mengatasi konflik. Aktivitas ini akan terintegrasi dengan pelajaran akademik untuk memperkuat keterkaitan antara kesejahteraan emosional dan performa akademik. Bagi rekan sejawat, saya akan menginisiasi sesi diskusi reguler dengan rekan guru untuk berbagi praktik baik tentang PSE, mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan emosional dan sosial di kelas, serta merancang strategi bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman di seluruh sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.